Ya, Saudara, Pilkada Serentak 2020 merupakan pesta demokrasi pertama yang akan dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19. Dan untuk itu tentu rangkaian kebijakan dan juga peraturan telah diberlakukan guna tetap dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Dan saat ini kami telah bersama dengan Bapak Muhammad Ihwanuddin Alfianto SAG selaku anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ihwan. Selamat sore Mbak. Terima kasih telah berkenan hadir di TVRI Jawa Timur berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 yang nanti akan dilaksanakan bulan Desember 2020. Tentu ada penyesuaian dan juga aturan-aturan tertentu. Tapi sebelum itu, saya juga ingin mengetahui menurut kacamata Pak Ihwan, antusias ataupun euforia di tengah masyarakat sejauh ini seperti apa Pak untuk Pilkada 2020? Jadi pada perkembangan terakhir, kondisi pandemi ini jumlah yang positif meningkat. Kemudian muncul tekanan dari banyak elemen masyarakat agar pilkada ditunda. Kemudian pada Senin kemarin tanggal 21 DPR Komisi 2 pemerintah KPU Bawaslu DKPP melakukan rapat dengar pendapat. Intinya salah satu keputusannya adalah bahwa pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember. Tentu banyak pihak melihat berat pilkada di tengah pandemi, tapi ini sudah menjadi keputusan dan sebagai hajatan demokrasi ini tetap kita laksanakan. Kita laksanakan dengan catatan bahwa protokol kesehatan ini benar-benar ditegakkan. Kemarin waktu pendaftaran itu kan banyak orang berkerumun, kemudian tidak mematuhi protokol COVID, kemudian pakai masker tapi jaraknya masih dekat begitu ya. Dan itu hampir semua paslon membawa massa ketika mendaftar KPU. Ini kemudian banyak yang khawatir bahwa pilkada 2020 ini menimbulkan klaster baru. Nah, dari hasil rapat di Jakarta beberapa waktu yang lalu ditindaklanjuti dengan beberapa masing-masing lembaga menindaklanjutinya. Salah satu, Bawaslu akan membentuk Pokja atau Satgas terkait dengan penegakan hukum pelanggaran protokol COVID. Jadi ini juga menjadi konsen kita karena bagaimana pilkada ini orang tidak khawatir ketika nyoblos, ketika kampanye ini dia tidak khawatir, protokol kesehatannya tetap terjaga, kejadian kerumunan ketika pendaftaran itu tidak terulang. Kemudian ini kita juga membuat deklarasi dan fakta integritas. Hari-hari ini atau besok ini akan ada deklarasi di beberapa daerah pilkada, termasuk nanti malam saya diundang ke Blitar untuk deklarasi dengan pasangan calon tim kampanye untuk benar-benar mereka sanggup menjaga atau sesuai dengan protokol COVID dalam melakukan aktivitas kampanye misalnya. Karena di kampanye kan juga dibatasi maksimal cuma 50 orang. Kalau kegiatan lain itu 100 orang. Nah ini harus dipatuhi betul. Kalau lebih dari itu tentu nanti itu namanya melanggar dan akan kita proses untuk pelanggarannya. Baik, Pak Iwan, dan mungkin juga masyarakat yang saat ini juga menyaksikan dialog aktual, mungkin juga bertanya-tanya, sebenarnya urgensi ketika dilakukan Pilkada 2020 di bulan Desember ini, mungkin pertimbangan-pertimbangan yang belum mereka ketahui. Padahal kalau kita simak bersama bahwa kesehatan menjadi prioritas utama di tengah masa pandemi. Seperti apa Pak Iwan? Ya, kalau kita melihat alasan pemerintah dan DPR untuk tetap melaksanakan, diantaranya adalah semua pihak ini belum ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Sehingga karena ketidakpastian ya tetap 9 Desember. Yang kedua, jika nanti dilakukan PJ atau PLT Bupati ketika ini ditunda, ini juga ada kewenangan yang terbatas bagi seorang PJ atau PLT sehingga bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Itu yang disampaikan Menko Polhukam kemarin. Sehingga pilkada ini tetap jalan. Misalnya ditunda 2021 bulan Juni, apakah ada kepastian nanti wabah ini sudah berhenti atau vaksin sudah pasti ada. Ini sama-sama belum pastinya sehingga pemerintah dan DPR sepakat 9 Desember ini tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, yang
ya sekali lagi memang berat, tapi ya kita laksanakan dengan protokol sesuai dengan Impres 6 2020 itu kan bagaimana protokol ini ditegakkan, pakai masker, pakai face shield, jaga jarak. Ini kalau masyarakat ragu datang di acara kampanye ya melalui media sosial, melalui media-media online ini kan juga banyak kita bisa mengenal calon-calon ini, sehingga nanti 9 Desember itu tidak perlu ragu untuk datang ke TPS. Baik, untuk aturan-aturan yang mungkin sebelumnya belum pernah diterapkan, akhirnya di tengah masa pandemi ini harus disesuaikan. Nah, itu aturan seperti apa, Pak? Ya, kami melihat juga kemarin Fitcon dengan Wakapolri bersama Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia untuk agar lebih tegas ini dalam menerapkan aturan, sehingga salah satu poin dari telegram Pak Kapolri itu adalah jika KPU dan Bawaslu ini sudah memperingatkan calon atau pasangan calon agar mematuhi dan tetap tidak diperhatikan, maka polisi bisa bertindak dengan beberapa alternatif pasal, misalnya undang-undang tentang wabah penyakit, kemudian undang-undang tentang kekarantinaan wilayah pasal 93, kemudian KUHP pasal 212 dan 218. Di sana ada unsur-unsur pidana yang bisa dijeratkan kepada pasangan calon atau pihak-pihak yang melanggar pidana kaitannya dengan wabah penyakit, dan kalau KUHP-nya melawan pejabat atau berkerumun diingatkan 3 kali tidak diindahkan, nah itu bisa diproses oleh polisi untuk pidananya. Artinya di sini sudah tegas untuk sanksi ataupun hukuman bagi pelanggar untuk peserta dari pilkada itu sendiri, ataupun juga itu berlaku untuk para peserta yang nanti akan bermilih di TPS, Pak? Ya, kalau bunyinya kan setiap orang, kalau setiap orang ini kan siapapun begitu. Ya siapapun ini ya bisa setiap warga negara. Artinya ini kan pidana umum. Jadi Bawaslu setelah memberi, kita sampaikan, kita informasikan ke polisi untuk bahwa ini terjadi, ini bukti-buktinya yang kami punya ini, silakan Pak Polisi untuk memproses orang-orang yang melanggar protokol COVID ini. Baik, dan ketika di masa Pilkada 2020 ini jelang nanti hingga bulan Desember, apa harapan Bawaslu, peran dari masyarakat ataupun mungkin media agar peran ideal mereka bisa terpenuhi, Pak? Ya, kalau ke masyarakat, ya harapan kami tetap jaga protokol COVID, standarnya, pakai masker, dan datang ke TPS 9 Desember. Kemarin ada yang tanya, Pak, saya ke TPS nanti kalau nyoblos bawa paku sendiri boleh, Pak? Saya khawatir pakunya itu dipegang banyak orang gitu. Takut tertular. Takut tertular. Ya, saya sampaikan bahwa rencananya ini setiap pemilih yang datang ke TPS diberi sarung tangan sekali pakai, sehingga nanti memegang apapun atau termasuk paku untuk nyoblos itu juga pakai sarung tangan, sehingga insya Allah aman. Dan itu sekali pakai, keluar dari bilik suara itu langsung dibuang. Termasuk nanti memberi tintanya itu juga tidak dicelup, kemungkinan ditetes atau disemprot, sehingga bukan bekasnya orang begitu. Kemudian masyarakat juga dalam mengawal pilkada ini bisa melaporkan jika ada kecurangan atau pelanggaran ke Bawaslu. Insya Allah kami akan proses. Kalau masyarakatnya takut, saya takut Pak melapor tapi cuma ngasih informasi, nama saya dirahasiakan, Bawaslu juga siap. Itu sebagai informasi awal bagi kami yang akan kami tindak lanjuti dengan penelusuran. Kalau dengan media, kita juga berharap media ini bisa menyejukkan. Jadi kalau suasananya panas, bagaimana media ini menyejukkan. Kalau suasananya terlalu adem, ya bagaimana media ini bisa mencairkan kebekuan lah, kira-kira begitu. Kemudian media juga bisa memberikan pendidikan politik ke masyarakat, kemudian bisa mengontrol tahapan ini. Bagi Bawaslu, media ini juga penting untuk mengontrol, mengawasi tahapan. Jika ada pelanggaran-pelanggaran, media ini kami harapkan juga bisa mengungkap plus menginformasikan ke Bawaslu
nanti jika itu memang pelanggaran kami proses. Baik, dan di sini masyarakat yang memang juga ingin ikut andil, selain berpartisipasi aktif nanti datang ke TPS tanggal 9 Desember, mereka juga ingin berpartisipasi dalam melakukan pengawasan atau kontrol. Ya. Nah, prosedurnya Pak, ketika memang masyarakat ini ingin melaporkan suatu kecurangan atau pelanggaran, seperti apa Pak? Saya kira sederhana, yang penting dia itu punya hak pilih di daerah setempat ya. Kemudian yang kedua, dia tahu pelanggarannya bisa menguraikan. Oh, ini ada perusahaan APK, atau oh ini ada orang bagi-bagi uang. Siapa yang membagi, kapan kejadiannya. Intinya menguraikan peristiwa itu. Kemudian ada saksi atau bukti yang bisa disampaikan. Oh ini Pak, saksinya orang-orang ini dan seterusnya. Itu saya kira yang penting laporan itu real, tidak mengada-ngada, insya Allah akan kita tindak lanjuti. Baik, dan juga di tengah masa pandemi ini karena anjuran untuk tidak melakukan kegiatan tatap muka dengan jumlah yang berpotensi berkerumun dan juga berpotensi menularkan, akhirnya masa kampanye ini akan cenderung dihimbau untuk ke arah daring ataupun online. Nah, berarti ada aturan-aturan atau pembatasan tertentu ketika para paslon ini menggunakan media, televisi, radio, ataupun media sosial. Seperti apa Pak aturannya? Kalau terkait dengan iklan kampanye itu kan dibatasi 14 hari dan itu pun difasilitasi oleh KPU untuk iklan kampanyenya. Sementara nanti kalau kampanye tatap muka kan juga bisa melalui misalnya pakai Zoom atau pakai Google Meet atau yang lain, itu juga didorong ke arah sana. Seperti kalau kita rapat-rapat seluruh Jawa Timur itu kan cukup dengan melalui daring atau dalam jaringan itu, sehingga itu bisa dimaksimalkan pesan visi misi tersampaikan ke masyarakat, tetapi tidak melalui tatap muka secara langsung, tetapi tatap muka melalui media daring tadi, sehingga di sana juga ada dialog. Kan kita ini cuma dipertemukan dalam media, tidak bertemu langsung. Nah ini harapannya kita dorong untuk ke sana para pasangan calon ini. Baik, untuk harapannya Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang saat ini menyaksikan dialog aktual. Ya, sekali lagi pada masyarakat, memang berat pilkada di tengah pandemi, tapi kita harus tetap optimis. Kita patuhi protokol kesehatan dengan sebaik mungkin, dan 9 Desember datang ke TPS dengan masker dan protokol kesehatan yang lain. Insya Allah pilkadanya jalan, masyarakatnya, penyelenggaranya selamat. Itu harapan kita semua. Baik, terima kasih Pak Iwan telah berkenan hadir di TVRI Jawa Timur dan juga memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat.